Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Semoga sahabat tani sehat selalu. Di video ini adalah video lanjutan dari video yang saya upload kemarin. Video menjelaskan tentang hujan. Bahwa di sana saya menerangkan kepada sahabat tani bahwa hujan itu adalah berkah dan rahmat bagi kita dan bagi alam. Jadi tidak sepantasnya kita takut atau khawatir tentang hujan, karena biasanya yang menyebabkan suatu hal yang negatif, baik itu hal-hal yang negatif pada tumbuhan maupun alam seperti bencana alam, itu akibat dari kesalahan kita sebagai manusia yang tidak mempersiapkan diri dengan cara yang baik dalam menyambut musim hujan. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, kandungan yang terdapat di dalam air hujan itu adalah 90%, bahkan 99%-nya adalah H2O atau uap air. Kemudian di air hujan juga terkandung asam nitrat, asam sulfat, dan juga garam, dan beberapa mineral-mineral yang lain yang akumulasinya terbatas dan sedikit. Air hujan juga mengandung unsur hara yang baik untuk tumbuhan seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, natrium, dan juga unsur hara mikro yang lainnya yang jumlahnya sangat sedikit. Itulah kenapa sebabnya jika turun hujan, tumbuh-tumbuhan akan sangat hijau, rimbun, dan sehat, karena di kandungan air hujan itu terdapat unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi apa yang terkandung di dalam air hujan bukanlah sesuatu yang negatif atau yang berbahaya bagi tanaman atau tumbuhan. Dan di pekarangan saya maupun di kebun saya ini, kondisi dari tanaman yang saya budidayakan tetap sehat dan alhamdulillah tetap aman dari serangan penyakit maupun jamur. Karena apa? Karena cara kita dalam menyambut musim hujan atau cara kita bersahabat dengan hujan sudah benar, dengan metode-metode yang pas kita gunakan di musim hujan. Dan di video kali ini saya akan mencoba merangkum dengan singkat metode-metode apa saja yang akan kita persiapkan di musim hujan supaya tanaman yang kita budidayakan aman dan sehat. Karena kemarin ada teman yang bertanya, yang menyatakan bahwa di video saya yang kemarin tentang hujan tidak ada solusi. Padahal video itu mengajak teman-teman untuk mencari sendiri, mencari tahu apa hujan itu, sehingga teman-teman tidak salah langkah dan tidak salah kaprah dan berpikiran negatif terhadap air hujan. Jadi menurut saya, salah satu langkah prioritas yang harus kita terapkan di lahan kita ataupun di media tanam tempat kita menanam tumbuhan adalah penerapan mikroorganisme atau bakteri-bakteri probiotik, atau biasa yang disebut bakteri menguntungkan. Karena semakin beraneka ragam bakteri dan mikroorganisme di lahan kita, maka akan semakin subur dan sehat pula lahan pertanian kita. Karena bakteri atau mikroorganisme menguntungkan ini akan membantu menyediakan unsur hara bagi tanaman, mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada pada tanah atau media tanam, dan juga akan membantu melindungi tanaman dari patogen-patogen dan bakteri jahat. Karena kondisi di lahan kita, mikroorganismenya seimbang. Untuk penerapan bakteri probiotik ini, saya menganjurkan teman-teman memakai trichoderma atau glycolidium. Jika tidak ada atau tidak punya, bisa menggunakan bakteri yang ada pada IM4. Tapi saya anjurkan untuk diaktifkan dulu. Bahkan teman-teman juga nanti bisa menggunakan bakteri-bakteri yang teman-teman kembangkan sendiri dari bakteri-bakteri lokal, atau biasa kita sebut MOL. Kemudian yang kedua adalah yang cukup prioritas, menerapkan atau menaburkan kalsium atau biasa yang dikenal sebagai kapur pertanian di sekitar batang tanaman kita atau di media tanam, sehingga nanti penerapan kalsium ini akan menjadi pH buffer, karena kalsium memiliki pH yang cukup basa, yakni antara 8 sampai 11, tergantung dari jenis kalsium yang kita gunakan. Jadi penerapan kalsium ini akan menjaga kondisi pH tanah di tanaman kita, sehingga walaupun diguyur hujan setiap hari, kondisi pH dari tanah kita tidak drop atau tetap terjaga, sehingga tidak menjadi pH yang ideal bagi perkembangan jamur. Karena jamur perkembangannya akan sangat pesat jika pH di media tanam atau di lahan di bawah 6, walaupun ada beberapa jenis jamur yang mampu hidup di pH netral. Tapi jika pH lahan kita tetap kita jaga di kondisi netral, maka kita bisa meminimalisir perkembangan dari jamur patogen di tanah.
Sehingga penerapan kalsium ini juga masuk ke dalam prioritas dalam metode kita merawat tanaman di musim hujan. Seperti yang teman-teman lihat, tanaman-tanaman di pekarangan rumah saya ini begitu subur, hijau, rimbun, sehat. Walaupun diterpa hujan setiap hari, malah tanaman-tanaman ini semakin subur dan sehat. Karena memang air hujan akan memberikan dampak positif bagi tumbuhan jika kita mengelolanya dengan benar. Seperti yang kita tahu, air hujan itu adalah berkah dan rahmat bagi alam. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa pohon anggur saya, buah-buahnya tetap sehat dan mulus dan minim dari serangan penyakit. Dan kondisinya juga tetap kuat dan tidak rontok maupun crack. Ini juga adalah salah satu dari manfaat penerapan kalsium yang akan memperkuat dinding-dinding sel tanaman, baik itu di daun dan juga di buah. Dan kemudian yang ketiga adalah menurut saya yang cukup prioritas. Jagalah kebersihan lahan, terutama media tanam di tempat kita menanam. Jangan sampai ada tumpukan sampah, apalagi berhari-hari, karena itu akan menimbulkan atau mengundang patogen dan penyakit. Jadi bukan hanya kesehatan tanaman kita yang terancam, tetapi kesehatan kita sebagai manusia akan terancam jika lahan kita kotor dan tidak bersih. Selain menjaga kebersihan lahan atau pekarangan kita, aturlah irigasi atau aerasi tanah supaya air mengalir dengan baik. Karena seperti yang kita tahu, sifat air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jika kita tidak mengatur tempat jalannya air atau irigasi dengan baik, maka air hujan akan menggenang di mana-mana. Apalagi jika air menggenang terlalu lama, maka itu akan menyebabkan busuk akar di tanaman yang kita budidayakan, khususnya di pohon anggur kita. Jadi usahakan di media tanam pohon anggur kita juga gunakan metode gundukan atau bedengan, sehingga kondisi di media tanam anggur kita lebih tinggi dari tanah di sekitarnya agar air hujan tidak menggenang. Dan buatlah irigasi tempat mengalir air dengan baik. Jadi yang menyebabkan busuk akar itu adalah overwatering, kondisi lahan atau media tanam yang terlalu basah dan becek, sehingga akar tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik dan kondisi akar akan terlalu lembab dan dingin. Dan jika suhu terlalu dingin di media tanam, maka perkembangan patogen pun akan berkembang dengan cepat. Kemudian yang keempat, yang menurut saya prioritas adalah lakukan penyepraian fungisida dan insektisida secara konsisten dan rutin. Alangkah baiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Teman-teman atau sahabat tani bisa menggunakan insektisida atau fungisida sintetis maupun organik, tergantung keinginan teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan. Tetapi saya anjurkan, gunakanlah insektisida, fungisida organik agar lebih aman, apalagi jika kita menanam anggur skala rumahan atau di pekarangan rumah, agar lebih aman. Boleh menyemprotkan insektisida atau fungisida sintetis, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu atau mendesak. Karena biasanya insektisida dan fungisida organik efeknya tidak akan bisa instan terserap oleh tanaman dan biasanya tidak akan bertahan terlalu lama. Jadi pengaplikasiannya harus rutin dan konsisten. Berbeda jika dengan fungisida atau insektisida sintetis, apalagi yang sistemik. Pengaruh dari insektisida atau fungisida sintetis akan bertahan selama 1 minggu, maksimalnya 10 hari. Jadi cukup lama, apalagi jika menggunakan perekat. Jadi jika kondisinya terlalu ekstrim dan membutuhkan kita untuk melakukan aplikasi fungisida dan insektisida sintetis, saya kira boleh-boleh saja. Jangan juga anti terhadap fungisida dan insektisida sintetis, karena itu tetap kita butuhkan dalam kondisi tertentu. Dan untuk menetralkan residu-residu kimia dari fungisida maupun insektisida sintetis ini, bisa kita netralkan menggunakan ekoenzim. Jadi saya melakukan penerapan ekoenzim rutin. Selain bisa menjadi bakterisida ataupun fungisida organik, ekoenzim juga bisa membersihkan residu-residu sisa bekas aplikasi pestisida sintetis. Tapi saya anjurkan pada teman-teman jangan menspray insektisida dan fungisida sintetis jika buah anggur atau buah apapun yang teman-teman budidayakan jika sudah memasuki masa pematangan, karena buah akan segera dikonsumsi. Untuk penyepraian fungisida dan insektisida ini
akan segera saya upload videonya di perawatan pohon anggur di musim hujan tanpa naungan di bagian ketiga yang akan segera saya upload. Kemudian yang kelima adalah menjaga agar sirkulasi udara tetap berjalan dengan baik. Untuk metode dan trik-trik bagaimana supaya sirkulasi udara tetap berjalan dengan baik di lahan kita, teman-teman bisa menonton trik-trik perawatan anggur, baik itu metode dalam pengurangan daun maupun perawatan buah. Bagaimana supaya pohon anggur khususnya daun dan buah bisa mendapatkan sirkulasi udara dengan baik, sehingga kondisi pohon anggur tidak terlalu lembab dan mudah terjangkiti oleh penyakit dan jamur. Karena di musim hujan, pohon anggur akan sangat kekurangan sinar matahari karena cuaca biasanya akan mendung, sehingga kondisi pohon anggur atau tanaman kita akan lembab. Jadi untuk meminimalisir kelembaban ini, aliran udara harus berjalan dengan baik. Ya mungkin cuma 5 poin ini saja. Semoga bermanfaat, bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.